Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Latif dengan NIM B1B123022. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemerintahan dan saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian informasi, kebijakan, dan pesan dari pemerintah kepada masyarakat serta penerimaan respon dari masyarakat kepada pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, program, atau layanan yang diberikan oleh pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Di sini saluran-saluran dalam pemerintahan yang saya ambil adalah surat kabar dan media cetak. Saluran komunikasi penting antara pemerintah dan masyarakat berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan program yang berdampak pada publik. Melalui pemberitaan, masyarakat mendapat akses untuk memahami kebijakan baru, undang-undang, serta inisiatif yang diambil oleh pemerintahan. Selain menjadi sumber informasi, media cetak juga berfungsi sebagai pengawas, mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, media cetak membantu membangun keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan dialog tidak langsung yang menjaga hak publik untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan relevan. Fungsi dari surat kabar itu pertama adalah informasi, menyampaikan berita dan informasi terkini mengenai kebijakan, program, dan isu pemerintah kepada masyarakat. Kedua, ada edukasi, mengedukasi masyarakat mengenai dampak kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami konteks dan implikasi. Serta ada kontrol sosial, mengawasi, mengkritik, dan mengungkapkan kebijakan atau tindakan pemerintah yang tidak sesuai. Berfungsi sebagai pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Lainnya ada advokasi, menjadi suara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan opini publik kepada pemerintah. Setelahnya ada membangun opini publik, mengarahkan yaitu mengarahkan opini publik dengan menyajikan analisis dan perspektif mengenai isu-isu yang berkembang sehingga masyarakat lebih kritis dalam memahami kebijakan pemerintah. Lalunya ada keuntungan. Dalam menggunakan surat kabar memiliki keuntungan terutama sebagai beberapa informasi yang andal dan mendalam. Yang pertama ada sumber informasi yang kredibel. Surat kabar umumnya mematuhi standar jurnalistik sehingga informasi disajikan lebih kredibel dan dapat dipercaya. Kedua, ada informasi yang mendalam dan terstruktur. Artikel surat kabar biasanya memberikan laporan dan yang detail dan terstruktur termasuk latar belakang, analisis, dan pendapat ahli yang membantu pembaca memahami isu yang dengan lebih baik. Selanjutnya ada akses berita lokal dan global, yaitu surat kabar menyediakan berita dari tingkat lokal hingga internasional, memungkinkan pembaca mengetahui peristiwa di sekitar mereka serta di seluruh dunia. Selanjutnya ada meningkatkan literasi, yaitu membaca surat kabar secara rutin dapat meningkatkan literasi, menambah kosakata, dan memperluas wawasan pembaca tentang berbagai topik. Tentunya ada keterjangkauan dan ketersediaan. Surat kabar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan tersedia dalam versi cetak maupun digital, menjadikan pilihan informasi yang praktis. Selanjutnya ada tantangan dalam menggunakan surat kabar sebagai informasi memiliki beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan waktu terbit informasi, yaitu informasi di surat kabar cetak sering kali tidak
secepat media digital karena bergantung pada jadwal terbit harian atau mingguan. Sehingga berita bisa ketinggalan jika peristiwa terjadi mendadak. Selanjutnya ada biaya produksi dan distribusi. Yaitu produksi dan distribusi surat kabar cetak membutuhkan biaya tinggi yang dapat memengaruhi harga dan mengurangi daya beli masyarakat. Terutama di era digital saat banyak informasi gratis tersedia secara online. Selanjutnya ada keterbatasan uang, yaitu keterbatasan karena karena ruang yang terbatas, surat kabar tidak selalu dapat menyajikan informasi yang sangat mendalam atau mencakup semua aspek dari sebuah isu, sehingga topik tertentu mungkin tidak mendapat kecakupan yang memadai. Sebenarnya ada penurunan minat pada generasi muda, yaitu banyak generasi muda lebih memilih media digital yang lebih interaktif, cepat, dan mudah diakses dibandingkan surat kabar cetak yang membuat surat kabar berjuang untuk mempertahankan relevansinya. Lainnya ada ketergantungan pada iklan untuk membiayai operasional surat kabar seringkali bergantung pada pendapatan iklan yang bisa memengaruhi independensi dalam pelaporan, terutama jika topik yang dilaporkan bersinggungan dengan kepentingan pengiklanan. Berikut adalah contoh kasus yang saya ambil. Di sini ada dua. Yang pertama adalah sosialisasi program vaksinasi COVID-19 dan penyampaian kebijakan ekonomi. Pertama, sosialisasi program vaksinasi COVID-19 saat pandemi COVID-19. Banyak pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menggunakan surat kabar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Lewat artikel, infografik, dan wawancara pakar yang dipublikasikan di surat kabar, pemerintah memberikan informasi tentang jadwal, lokasi, manfaat, dan keamanan vaksinasi. Media cetak juga sering kali menampilkan panduan tentang protokol kesehatan yang harus diikuti guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dan ada penyampaian kebijakan ekonomi ketika pemerintahan Indonesia memperkenalkan program Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, surat kabar digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan isi dari kebijakan ini. Surat kabar mempublikasikan artikel-artikel yang menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Selain itu, beberapa media juga menyediakan kolom tanya jawab atau opini dari pakar ekonomi untuk membantu masyarakat memahami dampak kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Itulah saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan tentang surat kabar yang saya ambil. Jika ada kurang kata atau informasi saya yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.